Bab 108. Memanfaatkan kesulitan orang lain. Menghancurkan 10 gerbang naga. Pria berjanggut mendongak dan tertawa. Pejabat saja tidak ada cara menghadapi 10 gerbang naga kami, bisakah kamu? Perkataannya baru turun, pria berjanggut tiba-tiba bertindak cepat, serangannya sangat sengit, setiap gerakan tubuhnya, semuanya datang untuk mengambil nyawa Eric Kin. Namun dibandingkan dengan Kimi Feng kekuatan pria berjanggut, masih jauh, dengan karena mengapa bisa datang memprovokasi, takutnya menyembunyikan perlakuan sesuatu. Boom! Tinjukan pria berjenggot langsung ke depan muka Eric Kin, kaki Eric Kin mengeluarkan kekuatan, badannya naik di udara, dengan gampang sudah menghindarinya. Bocah ini apa hanya bisa menghindar? Antonio Pan tak tahan membawa sedikit rasa menertawakannya. Penonton lainnya tak tahan juga mengeluarkan suara ejek terus. Awalnya mengira akan menjadi pertempuran yang luar biasa, tetapi tak tersangka menjadi pertarungan kucing menangkap tikus. Bisakah kamu bertarung? Apa jangan-jangan benaran mengandalkan keluarga Su baru memenangkan Kimi Feng? Hehe, ternyata yang disebut master, itu hanya membual. Terhadap pembicaraan semua orang, Eric Kin tetap diam tidak berbunyi. Dia memandang Ferdinansia pria berjanggut dengan tenang, berkata dengan dingin, jika kamu tidak mengeluarkan kartu terakhirmu, akan tidak punya kesempatan lagi. Pria berjanggut tertegun, dan segera tertawa besar, sepertinya kamu sudah mendengar nama aku Ferdinansia ya. Baiklah, kalau begitu, biarkan kamu melihat-lihat kemampuanku yang sebenarnya. Perkataannya baru turun, pria berjenggot tiba-tiba mengangkat tangannya, telapak tangan terbuka, di atas 10 jarinya, ternyata berlambat-lambat muncul garis tipis yang seperti jaring laba-laba saja. 10 garis tipis ini telah masuk ke dalam 10 titik akupuntur Eric Kin dalam sekejap mata, bahkan jika secepat Eric Kin, juga belum tentu bisa terhindar. Benda apa ini? Eric Kin sedikit mengerut keningnya, dia mencoba memutuskan garis tipis itu, tapi menyadari telapak tangan dirinya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Pria berjanggut tertawa besar dan berkata, Eric Kin, sebelum aku memasuk, 10 gerbang naga sudah menyelidiki informasi kamu, pertempuran kamu dan Kimi Feng itu, aku menelitinya lebih detail lagi. Menggunakan kekuatan batin membungkus cabang pohon dapat mengeras baja, itu menunjukkan kekuatan batin kamu sangatlah luas. Eric Kin berdiri di tempat semula, tetap diam tidak berbunyi. Pria berjenggot mencibir, sayangnya. Kemampuanku kebetulan menahan padamu. Perkataan baru turun, 10 jari pria berjenggot bergetar lembut. Kemudian, Eric Kin lalu merasakan reiki di tubuhnya sendiri, baru mengikuti garis tipis ini menghilang. HMN. Kening Eric Kin berkerut dengan erat, ternyata di dunia masih ada ilmu sihir seperti ini. Pria berjanggut mendongak dan tertawa besar, Eric Kin, apa kamu tahu mengapa aku menerima tugas membunuhmu ini? Itu hanya karena kekuatan batinmu. Ini dapat meningkatkan kekuatanku sendiri. Hahaha. Mata Eric Kin berbinar, berbisik, ilmu sihir ini menarik sekali. Jika aku sudah mempelajarinya, pelatihan di masa depan kemungkinan akan mendapatkan hasil berkali lipat. Kamu masih berani tertawa. Pria berjanggut melihat ekspresi Eric Kin, sekejap sangat tidak senang. Tunggu aku menyedot habis kekuatan batinmu, aku lihat kamu bagaimana bisa tertawa lagi. Pria berjenggot berteriak besar, jari bergetar semakin lama semakin cepat. Pada saat yang sama, reiki di dalam tubuh Eric Kin hilangnya juga bertambah cepat beberapa kali lipat. Eric Kin mencoba memotong 10 benang tipis dengan kekuatan spiritual, tetapi menyadari kekuatan spiritual juga tidak dapat menyentuh beberapa benang tipis itu. Ternyata bisa begitu. Kejutan di mata Eric Kin semakin tebal. Tapi dia sepertinya tidak panik, wajahnya tetap sangat cerah dan tenang. Menghisap, hisaplah untukku. Pria berjanggut semakin lama semakin bersemangat, dia merasakan reiki yang sangat murni mengalir ke dalam tubuhnya, sampai bergairahnya tidak bisa bertambah lagi. Eric Kin memandang pria berjanggut dengan dingin, berkata, ilmu sihir ini benar-benar luar biasa menarik, tapi sayangnya ada cacatnya. Penuh omong kosong. Pria berjanggut mencibir, tunggu aku menghisap habis kekuatan batinmu, setidaknya aku bisa melangkah ke tingkat puncak. Dan kamu akan mati karena kekuatan batinmu habis. Hahaha.
Benarkah? Eric Kin mengangkat senyuman di mulutnya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menghisap sampai cukup. Selesai bicara, Eric Kin melepaskan perlawanannya. Reiki tanpa akhir sekejap berkembang. Sama seperti melepaskan kontrol gerbang reservoir saja, langsung masuk ke tubuh pria berjanggut. Reiki yang sangat besar, membuat 10 benang tipis itu mulai bergetar. Pria berjanggut berteriak dengan semangat puas, sangatlah puas, lanjutkan, lanjutkan. Hahaha. Tapi setelah beberapa detik, wajah pria berjenggot tiba-tiba berubah. Perut pengendalinya telah mencapai batas penyimpanan, jika terus berlanjut, takutnya akan meledak perut pengendalinya. Gawat. Pria berjanggut berwajah ketakutan besar, ingin memutuskan hubungan dengan garis tipis ini, merasa sayang, setelah teknik ini keluar, tidak ada ruang untuk berhenti sama sekali, kecuali kekuatan batin pihak lawan benar-benar terserap habis. Bagaimana bisa begini? Pria berjenggot semakin lama semakin gelisah, rasa sakit dari bagian perutnya, membuatnya hampir roboh. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan batin yang begitu besar? Pria berjanggut berjuang mati-matian, berhentilah, berhenti. Eric Kin mencibir, apakah sudah puas? Pria berjanggut berkata dengan ketakutan, kamu cepetan berhenti. Berhenti. Eric Kin mencibir, dia mengeluarkan Reiki lagi, Reiki di perut pengendali Eric Kin menjadi semakin kuat. Sangat cepat, seluruh perut pria berjanggut sudah membengkak, dan kemudian, setiap tubuhnya seperti balon saja, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ah! Pria berjanggut berteriak kesakitan dengan kencang, bola matanya membengkak dari matanya, darah mengalir keluar dari rongga matanya. Boom! Bersama dengan suara keras, pria berjanggut langsung meledak. 10 jari garis tipis itu, juga menghilang dengan cepat. Semua orang tercengang, apa yang terjadi ini? Kalau begitu kenapa pria berjenggot tiba-tiba bisa meledak? Bahkan ketua Hu pun mengerutkan kening, berbisik, kungfu apa itu? Hehe, Eric Kin ini benar-benar sangat beruntung. Antonio Pan tersenyum tipis, kalau aku tidak salah menebak, pria berjanggut itu mungkin ledakan yang disebabkan oleh gangguan kekuatan batinnya. Ketua Hu tidak berbicara, tapi dia juga setuju dengan perkataan Antonio Pan. Badan Eric Kin tersandung beberapa kali di atas panggung, kalau pria berjenggot itu bertahan setengah menit lagi, Eric Kin mungkin benar-benar akan dihisap kering olehnya. Ada kesempatan harus pergi ke 10 gerbang naga. Eric Kin berpikir di dalam hati, ilmu sihir ini bagaimanapun juga harus dipelajari. Pada saat ini, dalam pikiran Eric Kin tiba-tiba melewatkan sebuah cahaya emas. Kemudian, sepstong informasi ilmu sihir berdatangan kemari. Sihir terlarang, jurus Spirit Eater. Mata Eric Kin berbinar, berkata dengan bersemangat, ternyata ada keterampilan kungfu serupa di warisan ayahku. Dibandingkan dengan ilmu sihir pria berjanggut itu, jurus Spirit Eater jelas lebih unggul, tidak hanya dapat menelan kekuatan batin dan reiki pihak lawan, tetapi juga bisa berhenti kapan saja, menjaga mati karena meledak. Bagus sekali. Eric Kin tak tahan menjadi semakin bersemangat, dengan adanya jurus Spirit Eater, kecepatan pelatihan Eric Kin pasti akan lebih cepat berapa kali lipat. Pada saat ini, badan Eric Kin tersandung, hampir jatuh ke lantai. Barusan mengeluarkan terlalu banyak reiki, membuat badan Eric Kin merasa sedikit kewalahan. Ketua Hu bergegas kemari dari panggung, dia memapa Eric Kin dan berkata, bagaimana, apa kamu baik-baik saja? Eric Kin menggelengkan kepalanya, berkata, tidak apa-apa. Aku memapahmu, beristirahat. Ketua Hu memapa Eric Kin sambil berkata, tunggu. Pada saat itu, pemuda itu tiba-tiba berdiri di atas panggung. Dia menunjuk Eric Kin dan berkata, aku juga ingin menantang Eric Kin. Ketua Hu mengerutkan kening, dia berkata dengan wajah dingin, bukankah aku memberitahumu pergi melawan Antonio Pan? Pemuda tersenyum dan berkata, aku tidak ingin menantang Antonio Pan, aku hanya ingin bertarung dengan Eric Kin. Bagaimana, Ketua Hu, tidak bolehkah? Kamu. Ketua Hu sekejap menjadi marah besar, dasar bajingan kamu ini. Pemuda tidak lagi bersikap rendah hati sama sekali lagi, tetapi digantikan kesombongan yang tak terkatakan. Sangat jelas, keterampilan kebaikannya sebelumnya, semuanya palsu.
Melihat badan Erik Kin lemah, jadi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Erik Kin, sekali langsung menjadi terkenal. Pecundang tak tahu malu. Ketua Hu berteriak besar, kekuatan tenaga di badannya sekejap meledak keluar. Ketua Hu, apakah kamu ingin melanggar aturan? Pemuda tidak gelisah, tentu saja, peraturan dibuat olehmu, kamu tentu saja tidak perlu mematuhinya, tapi kalau begitu, kontes ini apa tidak akan menjadi sebuah lelucon? Kamu pecundang tak tahu malu ini, bahkan jika aku menyerah turnamen ini juga akan membunuhmu. Ketua Hu sangat marah. Pada saat ini, Erik Kin malah mengulurkan tangannya dan menghentikan Ketua Hu. Dia memandang pemuda itu dengan dingin, berkata, kamu ingin menginjakku naik pangkat. Benar. Pemuda malah membelakangi kedua tangannya, tidak merahasiakannya. Jika hari ini membunuh Tuan Qin di depan mata semua orang, aku dapat menggantikan kamu di masa depan, bukankah ini sangat indah? Sudut mulut pemuda mengambang sebuah senyuman yang kejam. Erik Kin mendorong jauh Ketua Hu, dia memandang pemuda itu dengan dingin, berkata, oke, kalau begitu aku akan memuaskanmu. Tuan Qin, kondisi kamu sekarang sama sekali tidak bisa berlawan dengannya. Ketua Hu berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah. Ekspresi Erik Kin terlihat dingin, itu hanya seekor semut saja, tidak layak disebut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.